Ramah senyum, selalu berbaik sangka hingga dinobatkan sebagai duta persahabatan. Tapi Vidi Aldiano malah dirundung masalah serius. Dirinya terseret kasus gugatan hak cipta lagu hingga dituntut miliaran rupiah. Dan Vidi kini bagai tak henti dirundung cobaan serius. Penyakit kanker yang mendera sejak 5 tahun belakangan bukan kian membaik, namun kabarnya makin menyebar. Tak mudah berada di posisi Vidi, harus hadapi masalah dengan deraan sakit penyakit yang teramat serius. Karena ternyata perjalanan ini over the time belum menjadi makin mudah gitu. Tapi it's okay. Aku rasa aku selalu percaya Tuhan kasih aku cobaan, itu pasti sesuatu yang aku bisa lewati gitu insya Allah. Saat aku melakukan scan badan Desember itu, aku sebenarnya posisinya masih oke, karena di situ aku kondisinya winsang, lusang, means aku tuh ada yang membesar tapi ada yang kecil gitu, jadi very good gitu. Namun April kemarin setelah Lebaran kita melakukan another scan untuk ngecek apakah obatnya yang sudah aku pakai 5 tahun itu masih berfungsi atau enggak, dan hasil April itu lumayan bikin aku tidak bisa berfungsi beberapa waktu karena hasilnya tidak sesuai dengan harapan kali ya, dan sesuai dengan ekspektasi aku. Vidi memang tidak menduga kanker yang diderita makin menyebar. Padahal selama ini dirinya tampak makin bugar serta terlihat sehat. Yang beratnya lagi, dirinya yang seharusnya tenang tak dipusingkan dengan masalah hukum agar dapat fokus jalani pengobatan, malah kini harus terbagi pikirannya. Meski begitu, Vidi tampak tenang untuk tetap fokus jalani pengobatan di Pinang, Malaysia. Tapi benarkah kanker yang kembali menyebar akibat obat yang dikonsumsinya selama ini? Kondisi aku itu kata dokter, ya kanker aku grow rapidly gitu. Jadi di situ kita memutuskan untuk harus sudah langsung ganti obat, dan akhirnya aku dikasih sebuah obat yang ternyata adalah obat yang pertama kali aku didiagnosa kanker ini dulu di Singapura juga. Dokter Singapura tuh nyuruh aku untuk pakai obat yang ini gitu, tapi waktu pada itu kan karena lockdown nggak bisa kemana-mana, masih COVID, jadi aku harus pakai obat yang tersedia di Indonesia. Dan karena memang saat ini obatnya unfortunately belum sampai di Indonesia, jadi kita harus melakukan treatmentnya semua di Penang gitu. Jadi sudah beberapa bulan terakhir ini aku harus pulang pergi ke Penang untuk berobat. Dan perihal masalah gugatan hak cipta lagu, Vidi memang tak memilih kabur. Meski dirinya tak bisa hadir saat persidangan, toh ada kuasa hukum yang mewakili. Lebih dari itu, Vidi yang memang sedang berjuang untuk sembuh dari sakit, berharap ada jalan damai di antara kedua belah pihak. Perjalanannya nggak mudah, tapi aku rasa semua doa-doa dari keluarga, sahabat, dan kalian semua yang tentunya bikin aku makin semangat dan lebih semangat lagi sebenarnya. Karena jujur susah untuk terus semangat, dan mungkin terkait beberapa hal yang lagi ramai dibicarakan, aku memilih untuk tetap tenang dan menyerahkan semuanya kepada proses yang baik dan penuh rasa hormat. Semoga ada jalan tengah dan semoga ada ruang untuk dia saling memahami juga, karena aku percaya kebenaran itu tidak selalu keluar dari suara yang keras untuk sampai ke teman-teman juga. Bahwa ada pelanggaran antar dua undang-undang yang tahun 2002 dan tahun 2014. Di undang-undang itu masing-masing menentukan konsekuensi denda akibat menggunakan cipta secara tanpa izin. Ya, 2002 1 miliar kalau nggak salah. Ya, 2014 500 juta. Jadi kita lihat dari 31 pelanggaran yang kami ajukan itu, berapa tahun 2002, berapa tahun 2014, akumulasi pelanggaran itu ya tinggal dikalikan. Jadi ada landasannya, dan ini bukan royalti. Apakah itu akan dikabulkan? Tergantung apa yang menjadi keputusan daripada majelis hakim. Dirundung kasus ketika dirinya sedang berjuang untuk sembuh, tak pelak support pun mengalir deras. Begitu banyak netizen yang tampil membela Vidi. Di sisi lain, sang istri, Sheila Dara pun berusaha untuk memberi yang terbaik buat sang suami. Tak hanya itu, ibunda Vidi pun selalu setia di sisi, menemani sang putra yang jalani pengobatan di rumah sakit. Karena gini, sejak hari itu gue ngepost sampai hari ini, gue mendapatkan banyak sekali respon yang alhamdulillah bagus. Motivasi banyak orang mendoakan gue. Of course, people love you. Amin. Dan gue gak expect sama sekali kesini sebenarnya karena itu. Karena menurut gue ini kebodohan gue, dimana gue ngerasa orang-orang tahu lah, karena penyakit gue om dari dulu. Dari pertama kali kan gue kena cancer kan 2019 sebenarnya, yang gue operasi di Singapura. Yeah. Itu dari situ sebenarnya. Itu cancer apa dulu deh biar orang ingat. Oke, gue tuh cancer kidney cancer. Kidney cancer. Stadium 3 waktu itu.
2019 dimana akhirnya gue harus diangkat ginjal kiri gue. Iya. Bersama support publik, keluarga dan kerabat, membuat Vidi makin tegar dan kuat untuk berjuang agar segera sembuh. Apalagi untuk obat yang kini dikonsumsi terbilang obat keras yang punya efek yang cukup berat untuk fisik Vidi. Saat ini memang fokus utama aku adalah untuk fokus ke kesehatan aku, karena dengan obat baru ini jujur hidup aku jauh lebih menarik gitu ya, karena memang efek samping obat ini lebih keras jauh dibandingkan apa yang aku sudah alami 5 tahun terakhir. Jadi aku lagi dalam proses untuk enduring pain every day, enduring every side effects yang baru muncul beberapa bulan ini. Tapi aku berusaha untuk terus bisa maju setiap harinya dengan tersenyum. Maaf kalau misalnya aku setiap online journal ini kerjaan cuma minta doa, tapi terkadang aku butuhkan doa dan semangat dari teman-teman semuanya yang membantu aku bisa terus berjuang melawan penyakit aku sampai hari. Meski kanker makin menyebar, Vidi tetap semangat. Dirinya selalu tersenyum ceria serta tak ingin perlihatkan sedang menderita sakit ketika tampil di muka publik. Pada simpul ini, Vidi mengganti aktivitas kemoterapi dengan nama Spa Day agar terkesan sedang memanjakan diri layaknya berada di klinik perawatan tubuh. Explain me, gue gak ngerti. Spa Day itu istilah gue untuk hari dimana gue pergi ke rumah sakit untuk gue kemo sebenarnya, gitu. Jadi gue make it Spa Day supaya karena orang spa. Jadi kayak orang mijit spa atau perawatan. Bener. Your Spa Day. My Spa Day gitu. Is kemo. My Chemo Day gitu. Ya, banyak sekali orang-orang yang cinta dan sayang sama sosok Vidi Aldiano ya, karena memang sosok individu yang selalu positif, dicintai banyak sekali sahabatnya. Jadi pasti kami yakin banyak yang mendoakan agar proses penyembuhan dari sakit yang diderita Vidi ini berjalan dengan lancar ya. Amin. Dan ya, menurut saya di lingkunganku juga ada beberapa lah pasien yang cancer survivor yang seperti Vidi ini. Jadi tahu banget rasanya gimana, tapi yang pasti benar semangat, doa itu tuh penting banget buat mereka. Dan tadi malam aja nih ngeliat postingannya Vidi ketika dia tetap kayak bukan lagi berobat gitu ya, mensugestinya bahwa ini adalah ya spanya gue gitu. Itu banyak banget yang berkomentar, baru tadi malam aja sudah sampai di 7.200 lebih komentarnya, dan itu semua isinya adalah doa. Dan mudah-mudahan dengan doa-doa dari para sahabat, rekan, mungkin fans, netizen, ini juga membuat Vidi itu jadi semakin lebih semangat dan juga bangkit. Karena kita nggak pernah ngeliat Vidi kayak mukanya sedih ketika. Nggak pernah. Itu dia. Sampai kita juga kadang-kadang lupa gitu ya bahwa Vidi ini juga lagi dalam proses penyembuhannya. Nah pasti juga kita mendoakan agar proses hukum yang dihadapi sekarang ini juga bisa berjalan dengan lancar, karena pasti ini juga sedikit kurang lebih nih pikirannya juga ya. Oleh karena itu semoga ini cepat selesai supaya Vidi bisa fokus dengan kesembuhannya. Itu dia ya.